algoritma itu. Pak Siti atau Bu Arita saya nggak paham ya. Oke, ketemu ya kan? Kalau kemarin adik-adik mata kuliahnya ini algoritma, gitu. Kemudian sekarang mau masuk ke analisis algoritma, gitu. Nah sekarang problemnya adalah algoritma adik-adik udah pinter ya, nggak perlu saya sampaikan di sini, ya kan? Dan kita ini kan pengantar di sini, ya kan? Analisis algoritma. Kemudian, sorry, adik-adik pernah dapat mata kuliah algoritma, sekarang analisis algoritma. Analisa algoritma. Ini ada yang masuk itu sopo, itu kanong noelek. Algoritma, analisis algoritma. Tuh. Nah ini bedanya apa kan gitu kan? Pak kok ada atau gini dulu deh, nanti tidak salah. Nah algoritma. Ini kan mata kuliahnya toh, tatap pengantar kuliah. Oke. Menroto anu Dik, slide-nya. Saya tak simpennya dulu Dik, slide-nya Dik. Slide. Browser AA analisis algoritma 01. Oke, nah slide kedua dan kita nih ono slide-nya gitu ya. Ini new slide. Oke. Hapus. Oke, ada algoritma. Oke, yang kedua ini Pak dia pernah diajar Pak Siti kalau nggak salah loh semester 1, 2 ya. Oke, semester ini dilanjutkan dengan analisis algoritma. Nah, itu. Nah, sekarang algoritma udah tahu adik-adik ya kan. Sekarang analisa algoritma itu apa? Ya algoritmanya dianalisis itu. Ya kan, Pak, bukan codingnya dianalisis, bukan. Analisis coding itu ada di algoritma, ada di coding, ada di coding. Ya kan, atau program, ya kan. Lupa memang beda algoritma sama program tergantung gitu kan. Ya kan, ya seharusnya ya beda, ya kan, karena program itu adalah apa menurut pemahaman saya, ya kan, itu algoritma yang dibuat belum tentu, ya kan, bentuknya belum tentu loh nya coding, ya kan. Nah kebetulan ini adalah masalah algoritma, analisis algoritma. Adik-adik mungkin pernah kenal ya ini ya, tak tulis di bawahnya ini. Bentar. Kenal ini ya. Apa sih? Computational thinking. Pakai C aja ya. Computational thinking. Nah ini ya, mungkin pernah kenal, ya kan? Mungkin bahasanya pernah disampaikan teman-teman di ITB yang getol itu, ya kan? Computational thinking. Nah ini loh deh, ya kan? Tuh, jadi ada algoritma, ada analisis algoritma, ya kan? Tapi backbone-nya ini tetap computational thinking, ya kan? Ini jadi backbone-nya ya, orang mengatakan backbone. Pak, backbone itu apa ya? Sebetulnya sesuatu yang dipelajari lebih dalam itu kita mengatakan lebih enak mengatakan ini loh, computational thinking. Cuman ya kan ini kan ini thinking itu kan pemikiran komputasional. Nah, ngono ya kan. Jadi ini. Jadi maunya ini. Ya kan? Jadi tetap adik-adik bisnisnya adalah ini. Jadi adik-adik kalau belajar di algoritma, teman-teman tolong di computational thinking-nya itu yang diperdalam itu. Logis nggak logis kan gitu. Oke. Kemudian analisa algoritma itu apa ya kan gitu. Sekarang dibalik juga enggak mau Dek, ya kan. Dibalik pemahaman kita dibalik. Kita sudah punya algoritma, ya toh. Kita sudah punya algoritma, gitu kan. Adik-adik diajari ini kan. Duh, ini kalau baru kecil yo, tak copy ya, Dek. Ini K, ini V. Nah, kita punya algoritma. Algoritma itu namanya algoritma. Algoritmanya itu dianalisa, Dek. Ya, algoritma pakai Pak dianalisa. Nah, algoritmanya dianalisa.
Nah, algoritma dianalisa sih. Nah, gitu. Algoritma dianalisa. Tak pakai ini yo. Nah, kok cilik. Sebentar. Biar gede. Ini tak pakai ini video. Nah, algoritmanya dianalisa. Itu ya. Oke, algoritmanya dianalisa. Kok pakai dianalisa? Memangnya algoritma itu punya problem, ya kan? Itu. Ya, teman-teman mungkin ada yang punya problem, ada yang tidak, gitu kan? Tuh, kalau datanya kecil ya kan nggak problem, datanya besar ya problem. Oke, algoritma dianalisis, tujuannya untuk apa? Kan ngerti tujuannya toh, ya kan? Tuh, tujuannya untuk apa? Tak copy ini lagi. Sekarang tujuannya, ya kan? Tujuannya atau akhirnya atau goalnya tadi, ya kan? Apa di efisien, tulisan bi efisiensi. Nah, ngono di lu apa data anggo efisiensi Pak ya kan? Sekarang komputer udah cepet-cepet begitu kok. Iya, kalau datanya kecil nggak perlu, tapi kalau datanya udah jutaan itu problem. Problemnya apa? Ya nggak efisien tadi, ya kan? Oh, iya deh, efisien di gitu ya. Jadi teman-teman kalau apa kalau mengapa dianalisis Pak? Ya tujuannya efisiensi loh, Dek. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Adik-adik, algoritma, analisa algoritma efisiensi. Ada aman yo? Aman. Oke. Contohnya efisiensi itu piye, Pak? Nah, tak kasih contohnya ya, tak kasih contohnya ya kan. Jadi adik-adik paham ya kan ngopo sih dadak di algoritma, dadak di analisis. Mau kita nulis algoritma di jalan di running nanti jalannya udah syukur kok, udah bener kok ya kan gitu. Ya kan? Kok harus dianalisis. Oh no. Ya kan? Kita informatika di ya kan. Jadi mau nggak mau ya harus melakukan ini. Kita pinter bikin coding, tapi codingnya itu ruwet gitu, ya kan? Nek codingnya ruwet tidak apa-apa, ya kan? Yang repot tuh jalannya ruwet, ya kan? Gitu, ya kan? Contohnya gini, paling simpel aja gini. Algoritma Dijkstra itu dipakai di Google Map, ya kan? Adik-adik sering tahu pakai Google Map, gitu kan? Kejadian di Jogja kemarin, gitu, yang di YouTube itu kan, untuk masuk tol Jogja itu mereka mobil-mobil karena ngikut Google Map akhirnya masuk ke sawah-sawah ke perumahan rakyat apa perumahan di desa-desa itu ya kan yang terjadi apa ya kan karena masuk ke desa-desa jalannya jelek dan harus muter-muter akhirnya apa ruwet nggak nyampe-nyampe pintu tol itu apa ya kan itu computational thinking di itu algoritma di ya kan algoritma di ya kan? Artinya kita ngikuti algoritma, ya kan, yang dilampirkan oleh si Google Map itu, ya kan, akhirnya apa terjadi apa ruwet, ya kan, lama, gengsinya mah tambah banyak, ya kan, nggak nyampe tujuan, yuk nyampe tapi waktunya lama, nah itu, ya kan, kenapa, ya kan, karena mereka nggak analisis dulu, mereka yang ngikut aja, algoritma pun problem, ya kan, nah, itu masalahnya. Jadi algoritma itu ya kan itu perlu dianalisis karena setidak semua algoritma itu efisien. Kenapa harus efisien? Adik ingat di dalam komputer itu ada namanya apa di proses. Proses itu dilakukan prosesor. Nah, prosesor punya keterbatasan atau di satu itu keterbatasan memori ya kan. Yang kedua adalah keterbatasan waktu ya kan. Oke, ingat-ingat ya keterbatasan memori dan keterbatasan waktu. Ya, sampai sini ya kan. Benar ya? Ada yang mengatakan, "Wah, enggak, Pak. Ada memori saya, Pak, enggak pernah Pak, enggak pernah
Ya, jadi itu analisis. Jadi dianalisis apanya ya kan supaya efisien di itu. Ini ya paling penak itu pakai pakai ini ya kan algoritma analisis sama efisien. Itu ya. Jadi perlu kita lakukan analisis karena biar efisien gitu. Oke, sekarang saya masuk ke sini keterbatasan. Kok sana saya salah yang sini. Oke, keterbatasan ya terbatasan komputer ya, komputer aja yang saya sampaikan ini atau komputasi. Oke, keterbatasan komputasi itu satu itu yang jelas saya sampaikan tadi gitu lagi. Oke, kurang gede, berapa sih? 40 ya. Oke, satu itu jelas memori, gitu. Tuh. Ini memori terkait dengan apa? Space kan? Kan nggak ada memori yang maaf deh, yang apa full, yang tanpa batas kan nggak ada. Oke, ini keterbatasan memori, space ya, space. Oke. Yang kedua keterbatasan apa? Oke. Waktu atau proses waktu. Oke ya. Ini apa terkait dengan ini? Langkah yo. Nah, gitu ya. Jadi ada dua ini yang besar keterbatasan sampai sekarang masih. Ya kan. Lupa ada JPU Pak. Iyo, JPU pun tetap gagal. Ya kan gitu. Ya, ini ke sini sebentar. Dito. Oke. Oke, ini ya. Oke, keterbatasan komputasi sama keterbatasan sorry, ada dua, satu memori, satu waktu. Ya, oke, kemudian aduh, apa sih? Saya masuk lagi. Nah, di sini nggak ada pertanyaan ya, tak lanjutin. Sekarang tentang algoritma lagi. Algoritma itu punya efek apa? Algoritma itu punya efek apa? Kan gitu. Ternyata algoritma itu punya ya kan punya problem ya kan gila gue gambar piye ya kan algoritma itu ya kan? Gitu problem ya kan problem ya tak tulis di mana apa ya punya problem tak tulis saja kompleksitas ya ini deh oke tak gambarnya menurut enak oke. Ini problem salah tulis problem. Nah ini ya algoritma itu kompleksitas itu problemnya. Moga-moga ini bisa mewakili lah. Ini ya. Nah, oke. Ini tadi ke bawah. Nah, gini ya. Ya kan? Jadi kompleksitas itu problemnya algoritma. Ya kan? Jadi sering ditanyakan ini complexity itu. Dan pernah nyampaikan ke adik-adik toh.
Ya kan waktu di pengantar informatika, Dik, kompleksitas, Dik. Oke. Men ketok piye yo. Men kelihatan. Piye ya gambar ini. Masa tak kecilkan gitu biar enggak terlalu. Oke lah enggak apa-apa. Ini. Nah, oke. Kita bicara kompleksitas algoritma, itu problemnya ini. Ini problemnya ya, tak kuningin. Gitu. Nah, ini problemnya. Nah, ada dua. Saya sampaikan. Problemnya apa? Ini, Dek. Ya kan? Tuh. Maka problemnya ada dua. Satu, kompleksitas apa? Memori. Nah, gitu ya. Kompleksitas memori. Salah. Kecil aja ya. Kompleksitas memori. Gitu. Yang kedua, kompleksitas apa? Ya kan? Nah, oke Dek. Ini kompleksitinya ini. Gini. Oke, gini ya. Nah, ada dua. Oke. Oke. Kemudian, dan ini yang kita hitung. Jadi di dalam sebuah analisa algoritma kita menghitung ini. Ya kan? Menghitung kompleksitas memori sama kompleksitas waktu. Ya. Nah, yang kita hitung notasinya apa? Oh ya. Kurang besarkan pakai opor. Ya. Kurang gede tak 72. Oke, Dek. Lambangnya untuk kompleksitas memori itu apa sih ya? Memori space big O sih rada lali aku Dek. Memori big M ya. Tak pakai M ya. M. Saya tak cilik ini Dek. Itu biasanya lambangnya enggak ngono ya. Saya tak pakai gede yo. Ini yo. Sing ora enek. Enek iki. Enggak apa-apa. Dek rada salah ini saya. M agak cilik tapi di bawah itu sebentar. Ben. Iki font ya kalau nggak salah ya. Font. Super subscript. Nah, itu. Nah, ini orang mengatakan big O, Dek. Big O itu O-nya besar. M itu memori. Gitu ya. Oke, lambangnya yang kita hitung adalah big O. Jadi adik-adik, big O-nya berapa kan gitu. Oke ya, big O. Oke. Singkatnya juga big O tapi T. Tak kopikan ke bawah yo. Nah, itu big O tapi T. Nah, gitu. Ya kan? Nah, oke. Jadi adik-adik ngitungnya ini big O-nya itu, ya kan? Cuma tak ini gini yo. Tak pindah sini. Tuh. Nah, ini ya. Ini kompleksitas. Kita hilangi, gitu kan? Bawahnya tak copy lagi. V, tak taruh sini big O. Notasinya big O, Dek. Dibaca big O. Ini bisa. Nah, ngono ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Moga-moga nggak ada ya. Clear? Clear. Oke. Perlu contoh nggak, Dek? Halo? Perlu, Pak. Perlu.
Perlu, Pak. Tapi udah paham ya? Paham yo? Oh, Iya, sekarang Pak. tak contohin standar. Moga-moga seni pikir iso ora iso dibuka. Lah piye berarti nek ana sniping ya tak pakai ora iso ya. Biasa kalau pakai Google ini nggak iso kan, nggak iso di screen ngono. Monggo. Monggo, Mbak. Apa? Iki putrane. Iki jam piro, Mbak? Itu jam 9 katanya. Oh, ya, berarti masih bisa ngajar. Itu dari siapa, Mbak? Punya Akyar. Ya, anak ini ya, Mbak. Oh, yang anak di kerja di kerjaan Mbak, kerja di lembaga. Satu kok, Mbak. Oh, yang belakang ada lagi. Yang di ini Pak Imam. Ini. Oke. Sampun, dan saya nanti mungkin Mbak anu kalau sini untuk ngajar gaji. Ih, monggo, nggih sami-sami monggo. Nggih, jangan salah, Mbak. Nggih. Nuwun nggih, Mbak, nggih. Gini. Ya, gini kalau di kampus, Dik. Oke. Sniping iki enggak iso. Iso Dik sebentar. Sniping tool. Oke, bisa. Kita comote Dik, tak kasihkan sono ya. Oke. Sebentar. New. Oke. Tak hapus. Ini main ono histo lah ini. Main ono historinya ya, Dik. Seret. Nah, gitu. Nah, sekarang yang kalau gini, contohnya gini. Contoh. Tapi tolong diperhatiin ya. Ini simple tapi sebetulnya intinya di sini nih, Dik. Sebetulnya intinya di sini. Simple tapi jani nang ngene iki. Adik-adik belajar komputasi numerik, belajar apa, Dik? Belajar ini ya kan, itu intinya jadi gini gitu. Gitu ya. Oke, saya tak nggawe apa ya contohnya gini. Saya punya data. Biasa toh saya terlalu bicara gini. Itu angka matrik ya, Dik, array gitu. Kan kalau adik-adik bicara apa, Dik, bicara komputer mesti nggak lepas dari yang kayak ginian ini. Angkanya biar nggak gede, Dik, kecil-kecil saja. Ini matrik ya, matrik. Oke, saya punya ini, ya kan? Nggak segede nggak apa-apa ya. Oke, yang satunya saya punya ini sebentar. Rasa dijunjung. Nah, saya punya ini. Mau saya sebetulnya ini saat gini tak pakai untuk dua contoh sekalian, dan adik-adik satu slide itu nggak muter-muter. Nah, gini ya. Oke, sekarang saya punya lagi yang satu, insert. Nah, saya punya lagi yang satu. Oke. 9981. Oke. 81121. Oke, saya tambah satu lagi ya, biar dimensinya sama. 1.
Kok tadi ada yang ngerti kalau saya di sini siapa sih ngomong ya? Nah, ini ya. Nah, ini case yang paling simpel ya kan untuk memahami kompleksitas itu ini. Ini berapa tuh tadi? 24 ini ketemu 24. 24. Nah, gini ya. Saya punya dua data. Saya ngomongin ini saya bilang ini data ya kan. Oh, siapapun contohnya data gitu. Entah insert ketok kebenan. Ini data A matrik ya. A. Nah, itu Oke. Ini saya punya data B. Nah, gitu. Nah, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kalau pertanyaan saya, ya kan, ini main sama-sama ke pena itu gini ya. Gitu ya. Nah, ini ini guyonan deh, jangan dimasukkan hati, tapi ini anunya, apa jenenge esensinya dari kompleksitas, salah satu kompleksitasnya. Nah, oke. Nah, oke, adik-adik, ini saya tak anu ya, tak nyari temen ini, menrodono anu nih. Saya tak boleh konco dik, ora ono temennya ayo. Sing ketoke nang sing ra ketoke yo, sing ra ketoke. Sing ra on cam ae. Ya kan. Sing on cam malah aman, ora tak tekoki. Aja on cam kabeh. Ini listnya di mana tuh listnya itu? List pesertanya itu gitu. Jadi aku boleh listnya nek DWA ini udah ketemu ya. Mungkin ya. Ternyata bukan. Oh, ini bukan nganu ya. Bukan apa, Dik? Bukan apa sih? Bukan Zoom ya, nek Zoom ya oke tok. Nah, tujuh rada angel. Bisa apa ya? Mas Ferdiansah ya. Atau boleh Mas Ferdiansah ada? Halo? Kira ono wong iki lho. Ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Oh, ra on cam tak tekoki ya. Mas, ini jumlah datanya ada berapa, Mas? Mas, halo? Jumlah datanya ada berapa, Mas? Mas Ferdiansah? Halo? Mas? Oh, ora enek. Ferdiansah ada enggak? Jumlah datanya ada berapa? Loh, dan jawab. Oh, tak catat ora tak absen kuwi. Ferdiansah tak lewati. Wis sak ono. Saya undang lagi. Ferdiansah wis. Siapa yuk? Febriana ada? Men cowok sama cewek. Halo? Ada Pak. Oke, Mbak. Yo. Ini jumlah datanya A-nya ada berapa, Mbak? Ada 7 baris sama 5 kolom. Iya, ya jumlah datanya piro kok baris sama kolom. Ayo tak tulisnya.
Halo. Anteng. Halo Pak, maaf Pak, habis dari 12 kamar mandi Pak. Wis alasan dari kamar mandi loh. Ada berapa datanya? Berapa, Dik? 12, Pak. Berapa? Berapa, Mbak? Berapa? 12. Yang mana? 12, Pak. Yang mana? Yang apa itu yang 12? Yang A atau yang Yang B? data A. Yang data A 12. Yang A. Yang A. Yang A 12. Iya. Ngitungnya dari mana? Iya. Menghitungnya dari mana kok 12? Ngitungnya iya, bentar, Pak. Oh, Berapa? bentar, Pak. Bentar, Pak. Oh, Ini sampai jam 12 tadi alon-alon ayo. Kita diundang untuk di senat tanggal berapa ini? 9. Mbak sudah belum? Kok lama? Mbak, jenengan minta tolong yang lain nyebutin namanya, Mbak. Siapa Mbak? Suruh nolong jenengan, Mbak. Bantu jenengan sama Mbak. Sebutin namanya. Wis, cewek ketemu cewek. Mbak, ayo sore, Mbak. Mbak Francisca, Mbak. Berapa, Mbak? Nggak ada orangnya juga ini. Engkau ke kamar mandi lagi kok yang Mbak. Data A apa, Pak? Gimana? Data A-nya berapa, Mbak? Data A-nya 12. Berapa? 12. Ngitungnya dari mana kok 12? Gak tahu, Pak. Duh, kekijan. Golek lagi, ya kan? Sing cewek, nanti sing A yang cewek, yang B aja. Yang cowok nanti yang sampingnya aja yang. Sing A ya, ada Mbak. Sing A itu siapa, Mbak? Saya Pak Bulan. Oh ya, berapa Mbak data A-nya, Mbak? Data A-nya ada 35. 35 karena berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 7 ya? Iya, karena barisnya ada 5, kolomnya ada 7. Ya. Jadi 5 kali 7 gitu. Oke. Makasih. Yo, Mas Febriana, data B-nya ada berapa, Mas? Halo, Ferdiana, Mas Ferdi. Oh, Ferdiansa. Ayo, Mas. Nilai data yang mana, Pak? Yang A, Pak? Data B itu berapa? Dan data A 35, data B berapa? 16. 16, Pak. Oke. Karena ada 4 baris data. Yo, wis. Baris berisi. Yo, oke. 4 kali 4 ya, 16. Ya. Oke, sekarang ya kan. Nanti tak tanya lagi ya kan. Main adik-adik paham yang ini sederhana, Adik, tapi kadang-kadang ya enggak jadi. Ya kan hal sederhana yang seperti ini. Oke, sekarang 35 kali 8 sama dengan berapa? Ini cewek lagi, yang sini jadi cewek, Dik. 280, Pak. Siapa? Oke, 280 ya. 280. Oke, gitu ya. Benar ya? Oke. Atau 35 bait. Oke ya, sampai sini yo. Ini yang sana tak taruh sana. Ya, yang cowok sini ada berapa? Halo.
128, Pak. 128. 16 kali berapa? 16 kali Kali 8. 8 kan, Pak? Oke. Sama dengan berapa? 1, 2, 8. 128. Bit. Sama dengan itu 16 bait. Oke, sekarang adik-adik sudah sering ketemu bait sama bit, toh, terutama bait itu satuan apa? Apa, Dik? Ini, Dik, 16 bait sama 35 bait itu satuan apa? Kok itu benar ya? Oke. Satuan apa, Mas? Nih, ayo, sapa yo? Sing ketok iki, sing ra ketok, sing ra ketok. Ketok golek sing ra ketok, ketok. Ayo, satuan apa, Mas? Kono iki namanya cukup bagus. Johan Purnomo no, Mas? Halo, Johan. Halo, Pak. Ayo, iku satuan apa, Mas? Bait, Pak. Oh, bait sama bait, sorry, bait itu satuan apa? Satuan. Enggak tahu, Pak. Iyalah. Ini kuliah semester papat udah ngerti lu. Oke, cari yang mbak-mbak siapa ngerti. Mbak Maria ada? Halo, Mbak Maria. Ora ono iki lho. Maria Violeta iki lho. Ono ora lah? Halo, Mbak I. Oh, enggak ono. Ada Pak, ada Pak. Maaf. Ada. Apa, Mbak? Satuan apa, Mbak? Bait. Itu loh, Mbak, ada 35 bait, 16 bait itu satuan apa? Halo. Oke, Mas Johan Purnomo. Halo, Mas. Halo, Pak. Punya HP, Mas? Punya, Pak. Oke. Itu apa? Ada nggak yang pakai satuan ini di HP jenengan? Di RAM ada, Pak. Di mana? Di RAM. Di RAM. Benar ya? Johan, benar di RAM? Iya. Di RAM. Di RAM itu berarti apa, Mas? RAM itu apa? Penyimpanan, Pak. Iyalah, memori kan? Iya. Nah, paham sekarang? Adik-adik sampai sini, ada yang masih bingung enggak? Mbak-mbak, ada yang masih bingung enggak? Wih, ada yang masih bingung enggak? Enggak. Paham ya? Jadi kompleksitas memori itu adalah terkait dengan jumlah data. Paham ya? Halo, siapa yang nggak ngerti? Jadi kompleksitas memori terkait dengan jumlah data. Ini kan ada 30. Karena datanya lebih banyak. Ini datanya 16, ya kan? Yang B, ya kan? Ini akhirnya kan gini. Big O, M, A, ya kan? Iya. Saya nulis aja. Mungkin ini aja ya. Ini ya tak terus gitu ya. Ini ya. Ini kan? Tuh. Jadi jumlah data untuk 35 bait besar daripada jumlah data 16 bit. Artinya kompleksitas M-nya untuk A. Nah, gitu ya. Ini tak kopinya kompasnya tuh. Ini tadi apa? Tadi ngompas yang samping. Tadi ini ada satu Big O, M. Nah, ini tak kopinya. Oke, nah itu simpel ini kok sebetulnya, nggak susah. M untuk A, gitu, itu lebih besar dari yang tadi
Nah, ini. Nah, gitu ya. Aduh, Melayu. Oke, sampai sini. Adik-adik paham ya? Nah, ini kompleksitas memori. Oke, simpel ya. Maka adik-adik ini, Pak, ketoknya kapan, Pak? Dataset, Dik. Adik-adik nanti kalau sudah skripsi atau ketemu dosen yang meminta dataset, ya kan, baru adik-adik ngerasain ternyata dataset yang kecil ternyata lebih cepat, ya kan? Memorinya lebih sedikit juga sampai hang, ya kan? Tapi yang besar, ya kan, itu akan terjadi problem karena kompleksitas memorinya yang dibutuhkan besar. Oke, sampai sini nih. Ini kompleksitas memori. Oke, paham semua ya? Ini hal yang paling simpel, Pak Dik. Yang paling simpel adalah ngitung kompleksitas memori adalah dari jumlah data yang ada. Itu. Karena tadi itu suruh ngitung bit, bit itu kan satuan bit rate kan untuk apa? Transmisi data. Kalau ini satuan penyimpanan. Gitu kan? Oke, simpel ya, simpel. Lanjut atau sudah? Halo? Kok meneng wae? Mas, selesai apa udah? Manut aja, Pak. Manut. Enggak ke toilet dulu ya, Mas? Oke, ini kompleksitas memori. Saya lanjutin lagi kompleksitas. Mas, kurang satu. Kompleksitas. Bawah ini waktu. Oke, tak hapus ya. Hapus. Nah, ngono dihapus. Saya tak gawe algoritma sekarang. Jadi paling penak sebenarnya membandingkan gini, ternyata data sedikit itu kompleks waktunya sedikit, iyo. Ya kan, ternyata data yang banyak itu ternyata kompleks waktunya, iya, ya semua kuwi. Ya kan. Sekarang tak bikin lagi. Sekarang punya algoritma gini, ya kan. For i apa sih? Ini gambar cucuk iso ora to. Nah, gitu ya. For i 1 to berapa sih? 100. Oke. I sama dengan i plus 1. Ya. Saya kasih n. Nah, gini. Saya bikin lagi yang satunya lagi. Ya, ini sesimpel ini, Dek, nggak usah susah-susah. Oke. Nah, gampang tadi? Satu. Nah, gini. Pertanyaannya adalah sesimpel itu. Ini contoh. Ini rana contoh. Sebentar ya. Algoritma ben ketok nek kuliah, Dik. Jadi ditarik ke belakang gini. Terus saya tulisnya ini ayo. Tulisnya piye? Algoritma A. Nah, ini. Algoritma A. Oke. Yang satu lagi algoritma B. Makanya, Dik, Pak, kenapa cuma 3 baris ya? Intinya di sini ini, Dik. Ya kan? Intinya di sini ini. Lupa nggak fungsi di dalamnya soneh gitu. Oke, pertanyaan adalah bawahnya itu. Untuk memahami gampang gini, Dik. Biar kita nggak ruwet-ruwet. Nanti adik-adik terlalu baca teori mah nggak rampung-rampung. Berapa langkah? Nah, gini kan. Tuh, tak giniin ya. Kemudian yang kedua, yang B itu berapa langkah? Oh, yeah. Nah, itu. Oke, saya tak golek uang itu. Golek orang. Nah, ini siapa sih? Nah, ini cowok sama cewek yang paling bawah di depan saya ya kan? Juliana Bega ada. Bega apa Bega olah? Halo Juliana.
Ya, Pak. Juliana itu yang mana toh, Mbak? Oh, jenengan udah balik lagi, Mbak? Iya, Pak. Yang mana menghilang? Yang kemarin nggak ngambil mata kuliah itu, Pak. Oh, gitu, tapi aktif. Aktif. Oh iya. Sampai temennya jenengan tak tanyain tuh, Mbak, temennya jenengan kok Mbak orang kelihatan kemana gitu. Oke, Mbak, berapa Mbak? Yang A, Mbak. Berapa Mbak? Langkahnya berapa? Yang jenengan suka volley kan? Berapa langkah Mbak? Ayo Yahron yang B. Berapa langkah Mbak? D. Saya yang B, Pak. Oh, ya Mbak Juliana ini kan jenengan paling Oh. bawah depan saya itu. Yang algoritma B 15 langkah, Pak. Oh, 15 langkah. Kalau yang A 100 langkah, Pak. Kok sekarang jadi bisa? Sekarang tadi kok mikirnya lama. Ini 100 langkah, ya kan? Gitu. Makanya Mbak jenengan suka volley kan? Nah, oke kan? Nah, itu logika normalnya kan gini toh. Loh, kok hilang? Nah, logika normalnya kan gini toh. Oke kan? Nah, tinggal kompas yang ini. Nah, kompasnya dua-duanya yuk. Ah, nggak iso. Oke. Tak pindah ke sini. Nah, ginilah si simpel ini kok. Ya, Pak. Waktu. Oke. M, T, ini juga T. Oke, paham ya? Jadi kompleksitas waktu terkait dengan langkahnya berapa. Semakin banyak langkahnya, semakin lama waktunya. Ya kan? Tuh, adik-adik punya algoritma yang muternya nggak habis-habis itu ya waktunya lama. Ya kan? Sementara komputer itu ya kan semakin lama ya semakin panas, lama-lama ya mohon maaf, ya kan gitu. Oke ini ya kan. Sekarang gini. Oke. Algoritma yang bagus ya kan? Tuh. Algoritma yang bagus loh, Dik, ya kan? Yang kompleksitasnya itu selalu kecil kecuali kompleksitas memori atau begini, ya kan? Algoritma yang bagus itu adalah yang efisiensi memori dan efisiensi waktu. Ya kan? Pertanyaan selanjutnya gini, Pak, nek jumlah data itu ada iso dikurangi. Betul. Ya kan? Kalau data enggak bisa dikurangi, ya kan? Yang bisa dikurangi apa? Waktu. Jadi kalau adik-adik nanti di algoritma, ya kan? Analisis algoritma biasanya memori itu enggak terlalu dimasalahkan. Karena enggak bisa diapa-apain. Ya kan? Tapi waktu T, ya kan, itu jadi problem. Ya kan? Jadi algoritma adalah, ya kan, kalau bisa agak sedikit dikerucutkan, semakin pendek langkahnya, semakin hemat energinya atau waktunya. Oke ya. Tuh. Itu ya. Jadi adik-adik nanti yang waktu membuat algoritma adalah T-nya yang paling pendek. Itu ya. Oke, jadi kalau adik-adik nanti membandingkan algoritma B yang bagus yang mana, performanya yang tertinggi, tapi waktunya paling pendek. Gitu ya. Oke. Nah, itu intinya dari analisa algoritma. Jadi analisa algoritma itu bukan yang susah, ya kan? Itu sebetulnya mudah. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Karena, mohon maaf, di komputasi itu keterbatasan ada dua. Satu memori, satu adalah proses. Gitu ya. Prosesnya semakin cepat, semakin bagus. Maka adik-adik kalau lihat algoritma harus yang paling cepat. Pak, ini kecepatannya sekian. Nah, gitu. Pak itu lama, ya kan? Nah, gitu. Hasilnya ya kan sama, misalkan gitu. Oke,
Oke, itu adik-adik cerita dari sebuah analisis algoritma, tujuan, dan sudah saya sampaikan di sini, ya kan, cara ngitungnya, ya kan gitu. Bahkan algoritma pun tak sampaikan, ini algoritma B, ya kan, kan dilihat dari apa? Dari kompleksitas waktunya. Ya kan, ini 1 sampai 100 berarti adik-adik ngelangkah 100. Ini adik-adik ngelangkah cuma 15. 100 sama 15 logikanya lebih cepat yang 15 waktunya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini kah? Moga-moga nggak ada yuk. Moga-moga. Ada pertanyaan? Nggak ono? Aman ya? Aman. Enggak, Pak. Aman, Pak. Jadi kita apa ya sekarang? Oh ini. Jadi ini tak pindah ke new tab baru.